Duh, bukan main dok kangen ah. Mana pejat sekali pak kita Kenapa apa gitu? Kita nggak sengaja. Alasan ngana. Mama model juga, Bang. Mama model juga berarti. Iya. Oh, pura-pura bawa dia habis Halo guys, kembali lagi bersama saya Queen Naya dan rekan saya. Vio Efrem. Kok jadi situ yang host? Kan host yang punya podcast saya, Bu. Saya yang punya Aduh. podcastnya. Oh iya, nggak apa-apa. Welcome dulu Torang PKK Queen Naya. Ini so main. Sudah so main, guys. So running, guys. Aduh. Jadi Maaf ya guys. Jadi langsung dapat kejutan dari videografer ya. Ya dapat di situ lagi Pak Torang. Jadi Torang langsung start. Langsung start dengan jargon dulu. Jadi coba dulu. Ini Torang pe tamu tahu ndak intong pe jargon? Coba. Wow. Check it out guys. Woo! Iya, tepuk tangan di mana? Asik. Ya, alright. Selamat datang, selamat malam. Selamat Luar malam. biasa. Welcome to Kak Rumah. Dekat sekali kan tuh rumah. Iya dong, jelas. Ini rumah idaman gitu ya. Jadi tapi ini rumah tapi semua punya maksudnya. Oh. Kak Rumah cuman semua punya. Kadang aja pakai Gitu. dah. Iya, kadang kok pakai di sini tuh. kasihan. Tapi terus sebenarnya datang sering gitu. Oh. Karena orang home base-nya di sini, Sintesa Peninsula Hotel Manado. Selalu kasih tampah for tamang-tamang yang mau bikin konten, teman-teman muda yang mau berekspresi. Atau orang di sini ada Sagara Group. Nanti sebentar mau kasih tahu tuh Sagara Group itu apa ya. Dan teman-teman di rumah boleh mau tahu Sagara Group itu apa. Itu luar biasa program dari Sintesa Peninsula Hotel Manado. Oke, langsung jod orang bahas tentang si cantik jelita satu ini guys. Siapa DP nama? Queen Naya Mokodompit. Nggak salah ya? Betul. Nggak salah, takut salah cunu ini guys. Tuh kayak orang paham. Queen Naya Mokodompit, betul ya? Betul. Nah, ini Queen Naya, dia PRT apa? Ada nggak ada PRT? Queen itu ratu. Queen Ratu. Oke. Nah, kalau Naya Sunin tahu apa dia. Kalau Naya apa dia tahu dengan? Yang cuma tahu Queen itu ratu. Oh, coba tahu. Berarti ya, Ratu Naya lah belum. Ratu Naya. Berarti panggilnya boleh Queen, boleh Naya. Iya. Alright, Queen Naya alright. lah boleh. Queen Naya juga boleh. Sayang? Boleh. boleh. Tergantung Buku saya tergantung. Iya, buku saya juga tuh guys. Buku Iya. Intermezzo. Iya. Jadi Queen ini sekarang umur berapa? 16 tahun. 16. Punya buku tindis umur dorang loh. Iya, kan Kak Vio Efrem 19 tahun. Queen Naya. Iya. Kalau di beauty pageant kan Efrem Walangitan 19 tahun dari Manado. Coba gimana kalau biasa beauty pageant? Waduh. Coba pakai DP gimmick ya. Queen Naya Miranka Mokodompit 16 tahun Kota Manado. Asik deh. Manado Kasus Manado singgung Pride. Manado. Kamu tanya dulu ini. Asli mana sebenarnya? Kalau lahir di Jakarta. Kelahiran Jakarta. Oke. Tapi besarnya di Manado. Besarnya di mana? Seberapa besar waktu di Manado? Oh, maksudnya pas umur berapa gitu tuh maksudnya? Dari kecil, dari masih bayi. Oh, berarti Jadi di Jakarta cuma sekitar 6 bulan. 6 bulan. Terus balik ke Manado. Karena mama dan papa asal Manado toh. Oh, asli Manado, cuman waktu itu mungkin tugas di sana. Iya, ada kerja di sana. Kerja di sana. Iya, I see. Nah, berarti kelahiran Jakarta, besarnya di Manado, tapi Iya. aslinya memang Papski Mamski Manado nih. Jadi iya. Manado Pride. Yes. Asik deh. Iya. Nah, Queen ini boleh mau tanya nih, sebenarnya keseharian yang torang tahu itu model. Nah, apa yang torang ingin tahu dulu? Gitu. Mungkin ada keseharian, ya pasti sekolah, ya kan? Iya. Mungkin selain itu ada hobi mungkin atau apa yang torang nggak tahu. Yang torang taunya seorang Queen Naya Mokodompit itu adalah seorang model. Model, iya. Selain itu, Selain itu, Queen Naya sempat jadi penyanyi sih. sempat jadi penyanyi. Sempat.
Berarti sekarang lagi tidak sempat. Masih sih menyanyi-menyanyi. Masih menyanyi. Cuma menyanyi di acara-acara kecil aja. Cuma menyanyi di acara-acara kecil. Contohnya kayak di gereja. Terus Atau ada acara-acara keluarga. acara keluarga. Atau acara dari instansi mungkin, manajemen mungkin. Kalau diminta isi acara, biasanya isi acaranya menyanyi. Nyanyi. Boleh tuh orang coba dulu guys. Aduh. Ini tuh guys. Ini Coba ini no. penggalan spanggal aja dulu ini. Terserahmu. Lagu apa saja boleh. DP review atau ya satu bait, satu verse. Terserah. Yang Queen rasa ini lagu tuh paling kuasai. Ini tuh peloncok dulu guys sampai tamu ini. Aduh. Coba. Sorry ya guys kalau suara agak besar ya. Biasa lagu ini favorit Pinai akhir-akhir ini sih. Oh, lagu Boleh bilang favorit DP judul? Boleh, nggak apa. Dirimu yang dulu by Anggis Devaki. Dirimu yang dulu. Oke. Biasa aja menyanyi sih. Dolong sih ini kayaknya. Aduh. Contoh dengar penggalan. DP ref cuma dong. Boleh DP ref. Mana dirimu yang dahulu yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih, mana dirimu yang dahulu. Oh my god. Gila man. Aduh, ini kita kok udah pakai sepatu dong, mau kasih ampa jempol, cuma ada jempol yang kelihatan ini guys. Aduh, oh my god. The best boleh kita tepuk tangan ulang kan? Aduh, ini nyanda iseng-iseng sih guys. Ternyata kalau iseng-iseng ya begitu sih DP kualitas. Dan ini so profesional dan layak untuk punya prize gitu loh di Manado ya. Ini mungkin teman-teman yang suka cari penyanyi, ini penyanyi muda gitu loh ya. DP privilege bukan cuma penyanyi, model juga. Jadi so pasti mau menyanyi ada model guys. Beda dengan Kak. Nah, kalau ini model, ini nggak ada model gitu ya. Jadi kamu boleh menyanyi, cuma nggak ada model. Coba dong, karena bukan yang model. Oh, nanti ada part sendiri. Kebetulan suara lagi agak jeruk-jeruknya begitu. Iya. Jadi jadi blank kan guys, karena DP suara yang begitu menggelegar dan masih terbawa suasana gitu. Kalau boleh tahu, menyanyi ini dari kapan? Maksudnya tahu menyanyi, suka menyanyinya dari kapan? Iya. Dari kecil. Memang dari kecil hobi menyanyi? Opa sih yang bilang. Opa bilang belajar menyanyi. Opa bilang belajar menyanyi. Awalnya nentok menyanyi, Kak. Iya, mungkin semua juga kan begitu. Hanya tahu menangis. Pinter 100 untuk Anda. Aduh, iya bener. Iya ya. Udah merasa bener sekali dok kita ini. Jadi menyanyi dari kecil, hobi karena anjuran dari Opa. Opa bilang belajar menyanyi. Oke, good. Maret sampai sekarang, kalau misalnya nih ada undangan untuk menyanyi, bukan untuk modeling, ambil nggak? Ambil dong ya. Harganya still dong dulu tuh. Oh belum. Maret harus dibayar guys, karena ini punya quality, punya kualitas. Jadi ini sudah mulai kelas gratis. Nggak bisa guys kelas gratis begini boleh. Jadi guys, orang mau cari tahu dulu ini. Orang skip dulu untuk DP talenta-talenta yang lain, contoh menyanyi dan yang lain-lain. Orang akan fokus batanya soal DP prestasi. Yap, are you ready guys? Yes. Nah, ini kita soal ada data, asik langsung pegang data. Pang, ini DP daftar deretan prestasi nyanak semua. Mungkin dari beberapa tahun terakhir aja ya. Cuma ada pilih-pilih. Iya, cuma pilih-pilih karena kalau semua tidak mutakafir ini kasih yang apa ya? Tidak mutakafir ini. So bahasa apa itu? So bahasa dari sana, kemana-mana orang. Iya, oke, langsung 3, 2, 1. Ini yang pertama adalah second runner up Miss Teen Elite Model Manado 2019. Oke, sabar. Masih ada guys. Little Miss Elite Model Indonesia 2020. Wow. Miss Teen Model of the Year Elite Model Indonesia 2024. And then
model Mega Mall Fashion Week 2025 tahun ini, Yes. model Manado Fashion Week 2025. Wih, tahun ini dua sabit lagi. Juara 2 Duta Stunting Kota Manado 2025. Oh, ini yang barusan kalian di story itu Iya. kan ada yang bilang selamat ya. Congratulations. Dan terakhir juga ini mau bilang banyak sebenarnya. Top 11 ya, 11 Duta Stunting Provinsi Sulawesi Utara 2025. Yes. Betul? Betul. Oke. Ini orang kasih tepuk tangan dulu guys sebelum orang lanjut. Terima kasih. Ini bagaimana ini dia cerita sampai boleh dapat prestasi begini. Maksudnya Queen memang suka modeling. Suka dari kapan? Dari kecil. Dari Umur kecil. 9 tahun. 9 tahun itu. ini baru suka atau coba? So ikut lomba. Kalau boleh tahu itu di sekolah atau Di mall. Manado Town Square. langsung di Matos? Iya. Umur 9 tahun. Mhm. Guys, ini 9 tahun apa? Kita dulu 9 tahun masih main nekan loh. Itu main Main-main di kanikir. lorong. Iya, masih di lorong dan dileput dan CS tuh. Begitu. Nah, ini boleh diceritakan sedikit. Maksudnya seperti apa ambisinya Queen mungkin atau mungkin prosesnya sampai boleh jadi begini itu bagaimana? Sebenarnya Kak, dari dulu Kunaya nggak ada keinginan jadi model. Tidak ada. Tidak ada cita-cita jadi model. Terus? Hanya dari keinginan keinginan Queen sendiri awalnya. Cuman itu ada dorongan dari orang tua. Dorongan dari orang tua. Support dari orang tua. Berarti orang tua betul-betul support Iya. ini di dunia. Awalnya mama ada lihat lomba toh di handphone. Kunaya coba Jo Iko lomba ini. Coba Jo itu. Bilang, aduh mak lomba apa itu? Bilang, lomba fashion show. Dengar fashion show? Hah, fashion show ini? Kata muncul yang awal di pikiran Kunaya itu tampil di banyak orang. Oke. Aduh banyak orang ini pasti mau Mbak Uni. Malo dah. Malo. Masih malu-malu, masih anak-anak kecil Masih toh jadi itu, jadi masih amin nggak atau berani. bocil toh. Baru abis itu namanya orang tua kalau support toh pasti Iko Jo. Oh, dapat tolak terus ini. Ikut Jo mana itu? Iko Jo. Iya. Jadi akhirnya Hamin berapa Iko lomba latihan di rumah dan yang selatihan mama. Mama sendiri yang selatihan. Oh ya? Iya, waktu itu mama yang selatihan. Nah, nanti di panggung berpose begini, bersenyum begini. Tunggu, mama model juga, Bang. Mama model juga berarti? Iya. Oh, pura-pura bawa dia buku tes. Oh, Aku sedu. Habis mati maksudnya. Pantas dapat liar Pak. Jadi dapat apa? Coach pribadi, personal coach, Iya. Iya. Mama. Terus as itu selesai latihan pas lomba sudah tampil. Awalnya memang nggak mau. Pas lihat panggung toh Kak. Nih mau naik, mau sampai menangis Kak. Menangis. Berarti makeup luntur dong. Waktu itu kan anak-anak toh, jadi makeup belum terlalu. Oh iya, terlalu. Iya. Bagaimana? Makeup tipis-tipis lah apa istilah. Iya. Menangis sampai kalau orang udah bilang Mbak Ojo dilantik. Oh ya? Iya. Kok sobat gitu masih dapat tolak, Le? Iya. Akhirnya Naik panggung. dengan menangis masih ada Nggak dong, nggak. So touch up dan ini. So mulai berusaha supaya boleh berusaha. Berarti begitu. Kondisinya di stage itu terpaksa dong. Atau enggak? Boleh dibilang Dia terpaksa. panik tuh. Boleh dibilang terpaksa. Terpaksa Jokowi. Usah si Alus. Itu orang mana udah bilang, usah si Alus. Maksudnya sedikit merasa terpaksa. Karena kan maksudnya bukan terpaksa dalam arti negatif, tapi terpaksa dalam arti positif. Maksudnya orang tua justru mendorong, paksa untuk ngana boleh begitu dah. Tapi Queen aja yang belum pede. Karena baru pertama kali toh itu. First time. Ya, yang si rasa malu tuh mau tampil kamu. Oke. Kayak ketemu dunia baru. Lu apa ini? Iya kan. Kok banyak orang. Iya. Wah, memang luar biasa. Kiri kanan muka belakang ada orang. Apa ini? Acara apa ini? Iya. Cuma naik penasaran DP lanjut ini. Cuma naik panggung, sudah langsung bergaya, senyum-senyum sampai begini-begini, kayak anak kecil toh. Iya. Nah dari situ jadi suka. Dari pertama kali coba itu langsung jadi suka. Jadi terus Jadi sekarang. Jadi
setelah yang pertama itu saudari dalam kemauan diri dari Queen. Iya. Oh iya luar biasa ya. Setelah itu berarti langsung aktif ikut-ikut kompetisi atau apa aja bilang ajang ya, Iya. ajang modeling ya. Oke. Makanya orang cuma boleh dari 2019. Berarti Iya. kalau mau mundur dari umur 9 tahun guys, ya cukup nih podcast waktu. Oke. Jadi orang cut dulu dari 2019. Nah, Iya. ini sembari kasih ini orang skip dulu yang lain. Nah, ini kan dari 2019 yang Kak ambil DP data. Betul ya? Iya. Tadi. Nah, itu sampai tahun ini. Nah, itu yang terakhir tadi top 11 duta stunting Provinsi Sulawesi Utara. Itu yang terakhir ya? Iya. Nah, ketika Queen dewasa, pasti kan beda nih. Mentalnya berbeda, relasinya berbeda, mindsetnya aja sudah beda, gitu kan? Apa yang Queen rasa pada saat Queen dewasa sekarang mengikuti ajang-ajang seperti ini dan mendapat prestasi? Atau mungkin prosesnya seperti apa? Boleh diceritakan? Tentunya ingin mencari pengalaman sih, Kak. Oke. Ya, karena kan dulu cuman ikut event-event kecil-kecil lah istilahnya. Jadi saat sudah besar, pengen berkembang di dunia model. Karena kan waktu itu bukan punya manajemen yang buat. Kayak cuman acara fashion show aja. Maksudnya itu bukan dipegang oleh satu manajemen atau instansi. Oh, betul. Nah, pada saat Queen besar, sampai sekarang ini, Queen maunya join manajemen supaya, nah itu juga saran dari orang tua. Oh, berarti mau lebih serius? Iya, kan kalau di model selain juga diajarin catwalk, di situ juga kan diajarin public speaking, bagaimana bisa percaya diri, tampil di depan umum gitu. Oh, yang pertama kita ketemu ya di public speaking, betul ya? Oh, betul. Ternyata kita sudah pernah ketemu jauh-jauh hari. Iya, luar biasa. Nah, terus as itu nama manajemennya awalnya ikutnya di Elite Model Indonesia. Itu dari tahun 2019. Oke, Elite Model sampai tahun 2024 itu. 2020. Iya, nah Queen berkembang di dunia modelnya dari situ. Oh, di bawah manajemen ya? Iya. Jadi awalnya di situ cuman jadi anggotanya aja. Lama-kelamaan jadi mentor, pelatih. Karena kan udah ajar catwalk kan udah lumayan lama di Elite Model, jadi udah dipercayakan sebagai pelatih atau mentor. Bahkan sempat juga jadi pengurusnya. Oh, pengurus dari manajemen itu. Memang katukang talent kutekno memang luar biasa. Jadi kalau pengurus berarti bukan cuma dunia model kan? Sampai organisasinya kan berarti. Kan pengurus sudah termasuk organisasi berarti ya. Sudah belajar berorganisasi. Iya. Oh, luar biasa. Dan ini bagaimana? Bentrok dengan sekolah? Kebetulan waktu itu sekolah support. Oh, sekolah support. Iya, ini sekolah mana kalau boleh tahu? SMA Negeri 9 Manado. SMA Negeri 9 Manado. Tak angka lagi SMA 9 kan. Ini luar biasa. Ini membawa nama baik, citra baik sekolah. Iya. Nah, kenapa tidak untuk disupport? Luar biasa. Thank you untuk SMA 9 ya. Ternyata support DP siswa untuk push DP bakat ya. Ikut talent-talentnya itu ikut dari berbagai ajang. Iya. Good. Ya, lanjut. Jadi terus abis itu sempat break dari Elite Model, lanjut ke manajemen lain lagi. Oh, lanjut ke manajemen lain. Ya, ada something sedikit. Iya. Yang nggak boleh saya di sini. Nggak boleh saya di sini. Alright, it's okay. Lanjut ke namanya New Season Model. New Season Model. Oke. Ya, itu yang sekarang pernah dengar. Iya. Cuman karena kaknya berlatar belakang model, jadi kasih dalam-dalamnya kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau secara brandnya tahu, pernah lihat beberapa kali, pernah MC juga acaranya. Oh. Ya, karena kak juga MC kan. Iya. Jadi tahu. Cuman mungkin lebih dan kurangnya kak kurang tahu untuk seperti apa manajemennya, ruang lingkupnya seperti apa, kak kurang paham gitu. Ya. Jadi sekarang sudah New Season Model. Di situ sebagai mentor juga. Oh, sebagai mentor. Seberapa lama berarti jadinya?
kan New Season Model baru jalan 1 tahun nih. Jadi Queen Naya juga ada di New Season Model sejak awalnya. Sejak awal. New Season Model terbentuk. Batch one, mentor Iya. batch one ini guys, luar biasa. Nah, ini Kak dari tadi dengar semua bagus-bagus. Memang itu bagus no, DP orang lain bagus dah gitu. Tapi Kak ingin menggali lebih dalam. Maksudnya dalam arti dalam podcast ini Kak selalu mencari, ya sering orang bilang, sering orang dengar turning point atau titik terendah dalam hidup atau titik balik atau apalah orang di luar sana sebutnya ya. Pernah enggak ada di situasi itu Queen merasa ada masalah yang mungkin sulit mendapatkan jalan keluar atau bahkan hampir tidak ada jalan keluarnya? Pernah enggak? Boleh di-sharing? Kebetulan akhir-akhir ini sih. Akhir-akhir ini? Iya. Terakhir ikut lomba. What's happened ini? Iya, Terakhir ikut lomba. Di situ, karena kan belum membawakan hasil yang terbaik ya kalau mau bilang. Begitu dang DP. Oke. Jadi kayak ada rasa menyesal dang. Karena dalam pikiran Queen Naya sudah bertahun-tahun di model, tapi kenapa hasilnya harus begini? Gitu. Menurut Queen mengecewakan. Iya. Jadi kayak pengen menyerah gitu Kak. Wah. Pengen menyerah dan pengen udah stop aja dari dunia model gitu. Sampai situ ya? Iya. Sampai sekarang bahkan masih berpikir begitu, makanya Queen Naya sudah terlalu aktif di dunia model. Karena salah satunya itu. So, merasa, ya begitu Nora. Lagi pasif. Kayak, udah istirahat dulu. Kak boleh lihat sih ada perasaan sedih sih sebenarnya. Belajar dulu lagi dari segi kekurangan yang ada Iko. Event akhir-akhir ini dari apa yang belum boleh tercapai di event itu yang jadi pelajaran for Queen Naya ke depan. Jadi intinya istirahat dulu. Introspeksi diri lah istilahnya. Oke, introspeksi diri berarti. Cuma jangan terlalu lama. Nantinya jatuhnya jadi kalau pasif terlalu lama justru hilang DP bakat. Kan boleh menyanyi dong. Dia semua pikir MC. Oh iya. Berarti di dunia model masih ada hasrat di dunia model atau bagaimana? Masih ada tanggung jawab juga kan. Masih ada tanggung jawab dan masih mau lanjut nih karirnya di dunia model. Kan masih menjabat di Duta Santi. Masih menjabat 2025. Jadi masih ada tanggung jawabnya dong. Oke, berarti yang lain itu sambilan berarti ya. Sambil mengambil nyanyi, nge-MC juga. Oke. Nah, berarti dari masalah ini nih yang Queen hadapi, pelajaran terbesar yang Queen dapat dari your trouble. Ya harus belajar Kak. Intinya terus belajar. Dan berusaha untuk kedepannya boleh meraih yang terbaik lagi dari tahun ini. Kan ini semua habis tahun toh. So akhir tahun kan. Jadi wishnya kedepannya semoga ada hal-hal baik yang boleh mungkin Queen Naya mau ikut event lain toh. Mungkin rezekinya belum di tahun ini. Tapi mungkin ditunda. Next gitu. Iya. Oke, tepuk tangan. Kekalahan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, kekalahan adalah kesuksesan yang tertunda. Wow, belum sampai di segmen terakhir dia sudah kasih palang-palang ini apa Oke. Nah, sorry. Nah, Kak mau tanya kalau misalnya dari segi manajemen waktu, bagaimana ini? Queen boleh tahu enggak orang? Queen pay manajemen time itu keseharian Jo. Langsung Kak mau tahu Queennya bangun jam berapa? Mungkin tidak setiap hari sama ya, tapi kurang lebih overall-nya paling sering itu kayak bangun jam berapa, kan paling ke sekolah, schedule-nya apa, yang paling padat lah ya, yang paling padat menurut Queen. Coba padat boleh. Di bulan ini atau? Boleh bulan ini, boleh bulan kemarin, pokoknya yang Queen rasa ini ada di satu waktu yang susah nih mau manage ini waktu ini gitu. Yang paling padat lah ya, orang bilang. Apa? Bangun pagi jam berapa gitu. Kalau ke sekolah biasanya bangun pagi jam 5. Bangun pagi jam kadang 5. Jam 4 subuh, enggak jam 5.
itu. Peng belum bangun kena itu, Peng. Bukan belum bangun sih kalau kakak Jopeng, karena Kak, kan editor kan. kalau ke sekolah kan nggak boleh terlambat, Kak. Oh betul betul. Jadi jam berapa bangun? Jam 4 atau jam 5 lah. Jam 5, jam 4 so bangun. Gak ada baru tidur. Baru tidur. Aduh, Karena sibuk sekali kan dunia kakak. mungkin lebih sibuk mungkin bagaimana, tapi lebih ke orang kreatif. Oh iya. Katanya, konon katanya. Ini tuh Iya. tahu kebenaran juga. Dia bilang banyak inspirasi dia kalau malam karena minim distraction, sedikit gangguan. Katanya, kata kakak Jopeng nih kan, ya. Itu juga kayaknya begitu. Jadi orang ya kasih keluasan kreativitas lah ya, karena mungkin kalau siang mungkin ya nak terlalu dapat dan DP itu Oh DP iya. kreatif, tapi kalau malam dapat. Nah ini malam sepi pagi di jam 4 jam 5 yang Kak Jopeng baru mau tidur, ini so bangun Iya. jam 4 jam 5. Nah itu langsung siap-siap Iya, langsung ke siap-siap ke sekolah. Terus Terus abis itu selesai sekolah nih. Selesai sekolah biasanya tergantung kalau memang ada acara, langsung pulang sekolah sampai rumah siap-siap ke acara. Gitu. Tapi kadang kosong. pulang sekolah sekitar jam 3 sore. sore. Oke. Cuman karena akhir-akhir ini kan Desember toh Kak. Desember. Vinaya juga So agak free. agak ada sedikit kesibukan Oh. melayani Oh, pemain rebana. Oh, di Teman-teman gereja. pasti tahu, iya. Oh iya, pertama-tama pasti tahu Iya. ya. Gitu. Jadi itu latihannya. Iya, Latihannya latihan. di jam berapa? Kadang selesai pulang sekolah. Oh langsung Sore. langsung Iya, lanjut. iya. Nyana ada waktu tidur siang gitu. Tidak. Oh, nyana ada tuh. Nyana tidur siang. Oh, jadi dari sekolah berarti bawa baju Iya, langsung ke tempat latihan. tempat latihan. Wow, ya lelah itu ya. Kalau main rebana pasti tahu DP lelah bagaimana kalau main Tahu rebana. DP lelah. Iya karena fisik kan, Iya. apalagi menari, Gerakan-gerakan, lompat-lompat. loncat Iya. gitu kan. Kalau orang Manado bilang tangan sampai belas-belas. Tangan Karena sampai pegang belas-belas. tomborin toh. Iya. Iya. Itu nak gampang sih memang kan. Karena nak gampang kayak Frame dia mau. Kalau gampang laki-laki paling, beda, Kak. paling boleh kan. Kalau laki-laki beda. Yang apa? Bendera. Bendera. Apa? Benars namanya. Benar, Iya. gitu ya. Cuman kan tetap sama aja juga kan, banyak bergerak Iya, kan, iya. beda. Iya. Nah terus setelah latihan nih, akhirnya ini kan latihan. Terus ada apa lagi? Udah. Back to Malam, home. back to home. Istirahat. Istirahat. Karena besoknya lagi latihan. Oke. Berarti range jam istirahatnya, jam tidurnya boleh berapa lama boleh tahu? Kadang kalau sampai Paling sering? rumah, Queen Aya nggak langsung tidur. Biasanya Apa? makan dulu Oh, atau iya, bau-bau TikTok. Ya salah agensi. Scrolling time. Oh iya. Iya. Terus nanti tidurnya sekitar jam 10, setengah 11. Jam 10 sampai kurang lebih setengah 11. Iya. Iya. Paling lambat jam 12. Paling lambat jam 12. Nah itulah kira-kira kurang lebih keseharian dari Queen Aya akhir-akhir ini. Iya. Nah, sekarang orang mau tanya nih, Queen kan pencapaiannya dari kecil sampai sekarang mungkin soda palia lah ya, soda palia lah. Mungkin Queen masih berpikir banyak nih untuk kreativitasnya ke depan. Nah, Kak mau cari tahu nih, apa Queen memang akan fokus nih? Jadi cita-cita Queen akan memang betul-betul kejar karirnya di dunia modeling, atau adakah plan lain cita-citanya Queen ke depan? Kalau dulunya awalnya cita-citanya pengen jadi dokter. Ya. Awalnya Dokter, awalnya. pengen jadi dokter. Akhirnya Jadi model. akhirnya jadi model. Terus ya agak Cuman- jauh ya guys ya. Iya. Dokter ke model. Iya, periksa-periksa orang gitu. Tiba-tiba jadi entertain ya. Iya. Ya, orang entertain performer ya, jadi modeling. Nah, itu oke, tadi tuh saya tahu ada cerita nih. Nah, kalau dari sekarang nih, saya dapat di titik di dunia modeling nih. Iya. Nah, apakah masih fokus on the track di dunia modeling atau coba pikir-pikir ada plan B, C, D, Iya, etc.? iya, iya. Ada nggak? Kan ini kan sudah di dunia model, Kak. Mhm. Di dunia model juga bukan hanya belajar catwalk, tapi ada belajar acting. Acting. Iya. Oh, belajar acting dong. Iya. Oh, Ya, acting sesama teman aja. acting sesama teman. Coba kok dulu tuh supaya menarik akan. Jangan please. Coba deh. Kalau yang itu jangan. Emosi apa yang paling dijiwai Queen dalam dunia acting? Kan emosi kan, kayak marah, sedih, senang gitu, apa yang paling Marah. dikuasai? Marah dengan happy.
antagonis juga ada Queen, ya guys. Oh, belum pernah coba acting, Kak. Ah, tuh, Jadi jangan coba di sini. Jangan, terus mesti coba. Siapa suruh bilang acting kan? Bukan kayak Efrem yang bilang acting. Coba. Kan itu kan cita-cita. Tes bagaimana? Coba. Kak jadi orang DP case jadi kayak bagaimana ya? Tamang Oke. Tamang yang pernah bikin salah, bukan pernah, ada bikin salah dong begitu kan tiba-tiba Queen-nya marahin case dalam situasi itu. Coba Queen marahnya seperti apa? Coba. 3, Pikir dulu. cam, roll, on 3, 2, 1, and audio set, action. Duh, bukan main dok Kang Ana. Kenapa jahat sekali Pak kita Kenapa begitu? Kita nggak sengaja. Alasan Ngana. Kenapa sampai Ngana mau posting-posting begitu Pak kita dang? Aku salah apa Pak Ngana? Kita nak bikin apa-apa Pak Ngana kok, Mang? Kita nggak sengaja udah posting itu, kita pikir kan yang mau marah. Hah? Nggak mau marah? Aduh, itu privacy kok Ngana mau posting? Aduh, kecewa kita sih berteman dengan Ngana. Cukup. Sudah kok betul kita. Sudah. Senang darah betul ya dong. Boleh langsung secepat itu. Jangan aja posting-posting Jangan posting Pak Boleh. kita Boleh. Garang juga dia kalau marah guys. Kenapa dia kalau jadi mama ini bagaimana ini kan? Kenapa ini memang kalau Manado di buat itu kan? Ada DP modal dan soalnya tadi kan nggak kelihatan nih sisi antagonisnya nggak terlalu kelihatan, tapi ketika rubah action mimik dan gesture, eye contact juga tadi pengaruh ya. Karena lihat Queen cara bertatap langsung beda dari bercerita biasa ke acting yang tadi. Soalnya tadi langsung jadi agak dark begitu dah. Aduh, udah perasaan Pak. Memang dapat marah betul loh. Sekarang sih dapat nilai acting. Iya. Kita bukan penilai acting sih, cuman nah, maksudnya baru sekarang dapat nilai. Reaction lah ya, kategorinya reaction. Mungkin Kak boleh minum dulu Kak supaya boleh turun DP emosi. Iya. Oke, santai aja. Yang terbaik tuh. Ya. So tenang ini karena so minum. So tenang ini so minum. Tadi api-api. Tadi adrenalin tiba-tiba naik guys. Nggak sangka kalau bahagia sudah pelia lah. Ini kan DP ini acting juga begini, atau kalau acting bahagia dia bisa lebih dari itu emosinya. Begini sih. Kurang lebih begitu, yang senang-senang seperti ini. Gitu. Kalau sedih boleh enggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Belum bisa. Iya. Kalau dia bilang bisa, kamu coba. Belum bisa. Nggak mau keluar tuh air mata. DP patokan sebenarnya paling itu di air mata ya. Kalau acting sedih biasanya harus keluar air mata. Harusnya keluar air mata. Karena kalau cuman ekspresi itu kayak dibilang bahasanya apa ya? Settingan mungkin. Baking kan? Iya, baking. Orang udah bilang kan. Oh ya, jadi mesti air mata Kang supaya memang terasa gitu. Penonton juga. Lagi boleh rasa ikut sedihnya toh. Iya, nyampe dan kayak tadi kan sampai tuh. Paling itu kalau terjadi hook itu di awal podcast itu bisa mantap nih. Akhirnya dapat hookan kita kan, siapa Baba marah ini. Queen so marah Pak Kak Efrem ini kan. Ada apa ini? Belum pernah expose acting sebenarnya. Iya, ternyata boleh. Ini ada kontennya, kita promosi sedikit. Siap. Kakak Bian itu hobi bikin konten adu acting. Oh, wow. Cuman DP tema kita kurang tahu ya DP konsep. Nanti boleh mungkin setelah ini orang rekom ya untuk bikin konten yang Kak Bian. Karena kebetulan dia yang bikin konten tentang itu adu acting begitu. Oke. Ya, lanjut tepuk tangan dulu. Terang, so banyak dan ngulik tadi kita so pelonco di menyanyi, kita so pelonco di acting, dia makan semua memang. Multi talent. Nah, sampai kita so bingung Ricky mau tanya apa. Oke. Ya, jadi Queen dari segi manajemen waktu tadi yang Queen udah share itu Queen masih bisa atasi untuk sampai sekarang ini. Dan untuk cita-cita ke depan, Queen mengaku ini masih mau. Kalau cita-cita ke depan jadi pemain film. Karena tadi kita singgung aktris. Ya, karena sudah singgung dunia acting. Ya, pasti DP kiblat itu ke artis perfilman. Iya, karena Queen jadi pemain film karena
sempat adu akting dengan beberapa pemain film, Kak. Salah kita dicoba Pak dia. Kalau kenal ada Kak Kathleen Caroline, Oh, pemain iya, film Gereja Setan. Gereja Setan. Iya. Betul. Iya. Wow, Tahun 2022 itu tepatnya. 2022 ya? Kak Kathleen kebetulan ada datang di Di Manado. Manado. Terus kayak kunjungan gitu, cuma pengen lihat di latihan model. Oke. Nah, kalau model kan itu orang biasanya supaya ndak bosan, boleh mau adu-adu acting. Nah, Kinaya dapat challenge acting dengan itu Kak Kathleen. kalau dapat bikin konten Kang, sebenarnya itu jos, cuman Queen belum bikin konten kok waktu itu Kang. Iya. Kalau Kak sekarang langsung pikir, loh konten ini guys. Kalau dia begitu, loh konten ini guys. Karena kan ada pemicunya kan, Iya. ada artis juga. Iya. Nah, tapi 2022 Queen so adu acting ya dengan aktris ternama di Indonesia, bahkan Iya. so go internasional ya. Jadi nggak main-main. Jadi pasti kayak yakin sih, maksudnya dengan testimoni tadi, ya misalnya Queen kan cuma coba nih. Iya. Kak langsung percaya, oke bisa. Well, Kak coba untuk sedih, mungkin Queen bilang, oh Kak belum bisa. Tapi pasti Kak yakin akan bisa. Gitu. Amin. Ya, terus dalami, Iya. terus latihan. Karena Kak yakin nggak mau lari DP konsistensi dari latihan. Kalau Queen latihan Siapa pasti. tahu ada yang boleh mau saya ajar acting. Oh, ada peluang untuk acting. Terus sedikit kan, mungkin Karena memang belum ada coach acting. coach acting. Tapi Belajar sendiri, bauni-bauni iya. film. siapa tahu orang boleh bertemu in the next project Oh, karena yes, of ya course. Cekir Entertainment ini Iya. produsernya Kakak Jopeng juga ada niat so spill sini Joy. Spill sini. Oh, Ada niat jangan dulu. bikin Makanya film? ya, Oh. ya, seperti itu mungkin teknisnya konsepnya seperti apa. Orang masih dalam perampungan, dalam pembahasan juga gitu. Jadi kan the orang best. harus matang juga kan gitu. Dan mungkin boleh orang lihat no katu yang so pasti dan DP iyo tuh iya ke depan dan orang saling mendoakan gitu. Kak doakan Yes, juga of Queen untuk course. on the track sukses dalam karirnya atau Thank mungkin you. sekarang lagi fokus untuk pelatihan skill baru, tetap semangat gitu dalam konsistennya karena Thank harus you. konsisten luar Yes. biasa. Pasti jadi kok. Tadi kan sudah jadi kurang berapa emosi kan mau belajar. Iya. Oke, emosi kaget sudah. Kaget. Kan ada tuh itu. Tak kaget dong. Oh. Kan itu acting juga kan? Iya. Kalau tak kaget. Takage begitu. Tak kaget. Itu kan gitu. gampang tuh. Nah, itu. Iya. Mungkin itu orang part 2. Part 2 kita orang undang Queen, dia so aktris. Asik. Aduh. Ya, so susah mau cari DP waktu dari Jakarta dan kok Aduh. Queen tanggal berapa berangkat Manado gitu kan. Aduh. Iya, kamu podcast. Boleh Kak Jo yang kemari? Asik deh gitu. Nanti kasih tiket. Iya, sudah tenang tiket sama kru aman, Kak. Aduh. Wih, ngeri memang. Amin ya. Amin. Harus Iya. berafirmasi positif. Harus Iya. karena who knows? Yes. Orang karir, orang jalan garis hidup, orang yang tahu. Iya, Queen. betul. Ya bisa jadi Kak yang mau ganti. Queen, bantu Kak tuh Kak. Boleh tuh ada di Jakarta ada jalur tuh kan Iya. bisa jadi kan Iya. kedepannya begitu. Tuh orang harus support intinya. Oke, luar biasa teman-teman ada talenta muda masih 16 tahun. Wow. Luar biasa. Ini tolong kasih tepuk tangan karena banyak bakat dan itu akan mengantarkan Queen di dunia entertainment itu bakal sukses. Ya, amin ya. Amin. Oke, luar biasa. Dan kita hampir tiba di penghujung sesi. sedih. Asik! Penghujung sesinya. Dapat rasa, orang semua hampir Iyo. 1 jam. Sudah 1 jam? Oh, Hampir belum. 1 jam, guys. Saya 1 jam, Jadi, Jo. Jangan. 1 jam, Joy. Jangan. Jadi, di sini orang kasih ruang, asik. Di penghujung segmen, orang kasih ruang untuk Queen bisa speak up, ngomong sesuatu, bebas. Ini Bebas Manado, ruangnya boleh? bebas. Bahasa Manado ngomong sesuatu. Belum motivasi ya, Oh. tapi lebih ke ngomong sesuatu apa mungkin ada unek-unek dalam Queen yang selama ini belum ter-highlight. Mungkin banyak Queen suka ini banyak orang tahu nih. Contoh kalau bisa perempuan kan bahas soal perempuan, bahas soal pergaulan, mungkin maybe relationship percintaan atau apapun yang Queen rasa lagi miris untuk anak-anak muda sekarang. Maksudnya ya Kak, anak-anak muda sekarang kondisinya begini sayang sih gitu. Jadi orang kasih ruang untuk Queen bisa sih apapun. Boleh soal bebas atau mungkin pola hidup atau mungkin
bebas sih, di dunia model juga boleh. Coba kasih sesuatu. Sudah pikir? Belum. Belum. Mau kasih waktu berpikir dari waktu dimulai sekarang. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin buat sesama perempuan. Sesama perempuan. Kan zaman-zaman ini lagi viral-viralnya dengan namanya pergaulan bebas. Ya. Pergaulan bebas. Kebetulan Queen Aya kan duta stunting nih. Yep. Stunting itu kan membahas tentang persiapan seorang remaja untuk menjadi seorang ibu. Oh, persiapan seorang remaja menjadi seorang ibu, supaya si ibu ini tidak melahirkan anak stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis. Wah. Iya, jadi kan harus persiapan dong supaya anak itu yang tidak mau kena stunting. Itu berawal dari ibunya gitu. Oh, dari ibu, bukan bapak? Bukan. Oh, ibu ya? Kan yang hamil anak ibu. Oh gitu. Pikir perpaduan antara ibu dan bapak. Support dari orang tua, bapak juga harus. Juga. Tapi sebagian besar dari ibu ya? Iya, berfokus pada ibu, perempuan lebih tepatnya. Oke. Jadi? Gitu. Zaman sekarang kan lagi viral-viralnya juga dengan pernikahan dini. Ya, betul. Iya, tentunya orang sebagai perempuan harus katakan tidak untuk pernikahan dini. Harus katakan tidak untuk pernikahan dengan cara menjaga pergaulan di sekitar lingkungan, tentunya dengan pergaulan yang baik, yang membawa hal positif untuk masa depan kita, bukan malah untuk masa depan yang buruk kan. Iya. Harus masa depan yang baik. Jadi iya. Circle ya. Iya. Circle pertemanan. Teman-teman sebaya harus yang mensupport hal-hal yang baik gitu, supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak itu pernikahan dini, pernikahan hamil di luar nikah, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya hamil luar nikah, akhirnya harus pernikahan dini, harus menikah ya. Dari segi fisik dan mental juga kan, kalau di usia seperti itu terus udah hamil tentunya belum siap kan. Dari segi fisik, dari segi mental, dari segi ekonomi tentunya. Jadi harus istilahnya bukan zaman sekarang lah, bukan sekarang perempuan untuk harus hadapi hal begitu. Ya, belum saatnya. Iya, perjalanan masih panjang, jadi harus terus dijalanilah kehidupannya dengan hal-hal yang positif. Iya. Lihat karir dulu ya, mungkin ya baby ya. Kemudian cari dulu, kejar dulu cita-citanya dulu. Menyenangkan orang tua dulu. Betul, menyenangkan orang tua. Jadi masih banyak sih sebenarnya ya Queen ya, yang bisa dilakukan hal-hal positif selain harus menikah dini gitu ya. Maksudnya kan sayang gitu ya. Maksudnya masa muda kan cuma pendek. Masa-masa enak justru kalau anak muda. Dorong bilang masa muda cuma pendek. Karena masa kecilnya panjang, masa mudanya pendek, masa dewasanya sampai tua panjang gitu. Jadi betul-betul dimaksimalkan nih. Boleh supaya jadi pribadi yang mapan gitu kan. Baik perempuan maupun laki-laki juga. Karena kalau laki-laki juga nih salah pergaulan. Nah, kan kasihan. Masih boleh mencari lebih toh. Akhirnya cuma biasa-biasa, akhirnya hidupnya juga biasa-biasa, kan sayang. Yang masih muda kan aja yang enggak kategorinya muda sekali tapi masih mengejar. Maksudnya masih berusaha lah ya untuk terus upgrade diri, dan makanya Kak Efrem salut dan senang dengan Queen, luar biasa. Karena masih muda, DP pikiran sudah sangat dewasa. Sangat open minded, jadi begitu luas pengetahuannya, bahkan bukan cuma luas tapi dalam ya. Dapat rasa dari cara dia ngobrol, itu luar biasa Queen. Maka dari itu mungkin boleh kasih wejangan asik deh, wejangan kata-kata motivasi untuk teman-teman muda di luar sana, terserah untuk perempuan lagi atau mungkin anak muda secara umum atau mungkin orang tua. Dia kan orang tahu ada sesuatu, orang kasih silakan. Ini kata-kata motivasi dari Queen untuk teman-teman di luar sana, termasuk Kak Efrem.
Oh, kata-kata perka lagi. Karena aja dulu. Saya kalau kita ada play beda deh play. Basic. Oke, buat teman-teman semuanya, di kesempatan terakhir ini Kunaya ingin sampaikan untuk kalian semua yang ada di luar sana, tidak perlu takut yang namanya meraih prestasi. Karena semua orang, bukan hanya perempuan, tapi semua orang bisa meraih prestasi. Dengan cara tentunya percaya diri dan tetap untuk mau belajar dan mencoba hal-hal baru yang tentunya itu bisa berbuah baik untuk masa depan kita dan juga untuk generasi-generasi kita selanjutnya mungkin. Dan pokoknya intinya tetap untuk mau belajar dan raih prestasi yang terbaik. Wow. Kalau Forka Efrem, boleh. terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kan tadi host toh. Oh. Iya. Boleh podcast bareng hari ini. Semoga Cekidot Entertainment bisa sukses, lebih dikenal oleh banyak orang, dan all the best pokoknya. Waduh, Gary Bos. Terima kasih banyak Kakak Queen. Iya luar biasa kan orang kalau di dunia entertain biasanya mau muda mau tua tetap orang panggil Kak. Oh, bahkan gitu. yang ibu-ibu, bapak-bapak panggil Kak. Iya. Bahasa sopannya biasanya Kak supaya tidak terasa ada gap jauh. Soalnya kalau mau bilang umur hati olo awak tahu tapi umur ini kasihan. Iya, jadi kita pakai Kak supaya dapat kita yang lebih muda kan gitu tuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Quinaya Moko Dompit, luar biasa, seorang modeling, penyanyi, aktor, aktris juga. Amin ya. Amin. Karena orang sangat support. Jadi kenapa orang kasih highlight juga di podcast, kenapa orang undang, karena orang mau. Maksudnya setidaknya teman-teman yang sukses pernah podcast di Cekidot Entertainment. Kan bangga bos. Kan kan. Setidaknya gue pas telepon, masih ingat? Oh Kak yang mana sorry. Ngana lihat itu video, ngana pernah bawa podcasting. Gitu kan. Boleh batagi dong tuh. Iya. Baku sedo ya guys ya. Setidaknya orang saling support di sesama anak-anak entertainment, performer juga. Jadi supaya orang saling bertukar relasi, saling bertukar ilmu pengetahuan, saling bertukar pengalaman ya. Karena ada Queen pengalaman yang Queen rasa, Kak enggak rasa. Begitu juga yang Kak rasa, belum tentu Queen rasa. Jadi memang orang bertukar ilmu, bertukar relasi, bertukar apa tadi Kak bilang pengalaman ya, experience. Dan berikan yang terbaik untuk masa depan Anda. Sebetul itu yang Queen udah bilang tadi, tetap jalan, tetap harus kejar prestasi, itu orang aminkan semua tercapai. Amin. Amin. Kalau amin orang tutup dengan jargon dulu guys. Tunggu, Kak belum saya thanks sekali lagi untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado. Luar biasa karena all the best. Terbaik sekali ini karena di bawah ada event guys. Jadi orang dapat room di sini. Ini corner suite room. Special room. Yang special katanya room Kak Peruma. Jadi mal. Rumah sendiri atau rumah sebenarnya bukan sih. Cuma mengaku. Kasihan. Kalau jadi rumah betul boleh tuh. Amin. Acting Beb. Kan jago acting gue bilang tadi boleh. Kalau acting pura-pura kita jago. Biasa pura-pura kok. Oke deh. Jadi yang dong lihat itu kakak siapa itu nggak ada begitu mau podcast di rumah enggak iya betul. Itu di kamar baru kamar muka bilang itu masih ada ratusan kamar yang lain tinggal bilang juga view Efrem sudah langsung dapat kamar di sini semua memang karena Sintesa Peninsula Hotel Manado. Tepuk tangan dulu guys untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado. Jadi kalau mau nginap mau buat event Queen jangan lupa langsung di sini tenang aja, of course. Apa Kak mau pesan kamar satu? Gitu mau dengan keluarga kan ada acara keluarga atau event dengan manajemen pas pengurus. Langsung di sini. Sintesa Peninsula Hotel Manado. Langsung. Orang tutup dengan jargon. Gimana DP jargon? Ini bakuku mesti sampai semua kamar apa dengar. Coba. 3, 2, 1 jargon by Quinaya Moko Dompit. Check it out guys! Woo!
The best. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Terima kasih. Iyo, karena mesti sering-sering 3 kali lagi. Ya, thank you so much. Apa kan? Terima kasih banyak. Ya, Sampai keluar. langsung. Oke, orang sudah close di situ ya. Sudah, tutup. Nah, Terima kasih. dari orang mau foto.